Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Yuk, simak video berikut ini. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada banyak jenis pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tuas, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Meskipun alat-alat ini tampak sederhana, mereka memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi kerja kita. Penasaran bagaimana alat-alat ini bekerja? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Tuas merupakan batang yang berputar pada titik tumpu. Berikut adalah contoh tuas atau pengungkit yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuas memiliki beberapa bagian, yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Selain itu, tuas juga memiliki lengan, yaitu lengan beban dan lengan kuasa. Adapun keuntungan mekanis tuas atau pengungkit adalah perbandingan antara beban dengan kuasa. Dengan rumus Km sama dengan W per F, di mana Km sama dengan keuntungan mekanis, W sama dengan beban dengan satuannya Newton, dan F sama dengan gaya dengan satuannya juga Newton. Tuas atau pengungkit dapat dibedakan 3 macam, yaitu: pertama, tuas golongan 1. Tuas golongan 1 adalah tuas yang titik tumpunya berada antara beban dan kuasa. Contohnya, gunting. Gunting memiliki titik tumpu antara beban dan kuasa seperti yang terlihat pada gambar. 2. Tuas golongan 2. Tuas golongan 2 adalah tuas yang bebannya berada antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya, gerobak dorong. Pada gerobak dorong ini, beban berada antara titik tumpu dan kuasa seperti terlihat pada gambar. Berikutnya, yang ketiga, tuas golongan 3. Tuas golongan 3 adalah tuas yang kuasa berada antara beban dan titik tumpu. Contohnya, penjilid kertas. Ini dapat kita lihat pada gambar, di mana kuasa berada antara beban dan titik tumpu. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tuas membantu kita mengangkat beban lebih mudah dengan memanfaatkan panjang lengan tuas dan posisi titik tumpu. Selain tuas atau pengungkit, kita juga memiliki bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Atau bidang miring adalah permukaan miring yang membantu kita memindahkan beban ke atas tanpa perlu mengangkatnya secara langsung. Misalnya, ketika kita menggunakan papan miring untuk menaikkan barang ke truk, kita sebenarnya mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat barang tersebut. Meskipun jaraknya lebih jauh, gaya yang diperlukan jadi lebih kecil. Nah, sekarang coba perhatikan diagram bidang miring ini. Di sini, terlihat bahwa sebuah bidang miring dengan kemiringannya θ memiliki ketinggiannya h dan jarak permukaan miringnya s. Diletakkan sebuah beban dengan berat W. Selanjutnya,
Beban ditarik dengan gaya F searah dengan permukaan bidang miring. Dari uraian tersebut, kita peroleh hubungan W per F sama dengan S per H. Perbandingan tersebut merupakan keuntungan mekanis bidang miring. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat menghitung besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut dengan rumus F sama dengan W kali H per S. Berikut adalah beberapa contoh bidang miring yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, katrol. Katrol adalah roda yang dilengkapi dengan tali. Katrol memudahkan kita untuk mengangkat atau menarik benda. Katrol dapat dibedakan 3 macam, yaitu 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas, dan yang ketiga, katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu ketiga katrol tersebut. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. 2. Katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Dan yang terakhir adalah katrol ganda atau katrol majemuk. Katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, model katrolnya ada 2 jenis. Katrol yang di atas merupakan katrol tetap dan katrol yang di bawah adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali, seperti yang terlihat pada gambar. Keuntungan mekanis katrol jenis ini sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban. Berikut adalah contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Jenis pesawat sederhana berikutnya adalah roda gigi. Roda gigi adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mentransmisikan gerakan rotasi dan torsi antara dua poros yang saling berhubungan. Roda gigi memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Mengubah kecepatan dan tenaga putar. Dan yang kedua, memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Berikutnya adalah keuntungan mekanis roda gigi. Keuntungan mekanis roda gigi adalah rasio gaya keluaran terhadap gaya masukan, yaitu perbandingan jumlah gigi pada roda gigi keluaran dengan jumlah gigi pada roda gigi masukan. Berikut adalah contoh penggunaan roda gigi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa ketika roda gigi saling berkaitan, mereka dapat mengubah gerakan dan tenaga dengan lebih efisien. Jadi, itulah 4 pesawat sederhana yang telah kita bahas: tuas, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Dengan memahami cara kerja pesawat sederhana,
Kita bisa melihat betapa pentingnya alat-alat ini dalam kehidupan sehari-hari, dari alat rumah tangga hingga mesin industri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.